Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan biar apa yang kami pelajari bukan hanya memberi kami informasi, tapi Tuhan mentransformasi hati kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, kita hari ini akan meneruskan pembahasan dari kitab Hakim-Hakim. Dan saudara, kita akan masuk ke dalam tokoh yang paling terkenal di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu Simson. Saudara, Hakim-Hakim 12 pasal 8 sampai 13 ayat 25. Nah saudara, saya coba berpikir apa yang membuat kisah Simson itu menjadi sangat terkenal sekali. Saudara, saya kira karena memang ada hal-hal yang sangat menarik perhatian bagi kita di dalam kisah ini. Yang pertama saudara adalah Simson itu sangat kuat sekali. Dia kuat luar biasa, dia mencabik singa, dia bunuh 400 orang Filistin dengan tulang rahang keledai begitu dan seterusnya. Dan orang-orang saudara tertarik dengan cerita superhero. Saudara, jadi kita senang dengan gambaran yang seperti itu. Yang kedua saudara, dia punya drama percintaan yang berliku-liku saudara. Bukan cuma dengan Delila tapi juga dengan wanita lain sebelum Delila. Dan orang-orang tertarik dengan kisah drama percintaan dan kelicikan saudara ya. Jadi orang-orang senang membaca kisah Simson, itu bisa dibikin film panjang sekali. Yang ketiga saudara, Simson juga akhirnya memang dikalahkan, tetapi sebelum dia mati dia membunuh lebih banyak orang Filistin. Dan orang-orang senang dengan kisah yang happy ending seperti itu. Walaupun jagoannya kalah dulu tapi belakangan kemudian menang. Nah saya kira saudara mungkin hal-hal yang menarik seperti itu membuat kisah Simson menjadi sangat terkenal. Nah saudara, terlepas dari semua itu dulu, Simson adalah hakim yang terakhir di dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara, dan dengan kisah Simson ini kita masuk ke dalam siklus dosa orang Israel yang ketujuh kalinya. Saudara masih ingat siklusnya? Orang Israel berbuat dosa, mereka berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam penindasan oleh bangsa lain. Di dalam keadaan penindasan itu kemudian mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan mereka. Kemudian mereka akan mengalami masa tenang, masa tentram selama beberapa waktu. Dan kemudian kembali berbuat dosa lagi. Siklusnya seperti ini, dan siklus seperti ini sudah berulang-ulang kali kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan kali ini adalah yang ketujuh. Tetapi saudara, ada beberapa anomali saudara di dalam siklus-siklus itu. Pada 3 hakim yang pertama, Otniel, Ehud, Samgar, itu masih mengikuti siklus itu secara keseluruhan dengan lengkap. Kecuali Samgar yang tidak diceritakan dengan detail karena memang hanya 1 ayat tentang dia. Tetapi sangat mungkin saudara di dalam kasus Samgar pun siklus yang sama terjadi. Karena kalau saudara baca kisahnya, sebelum Samgar dibangkitkan itu ada masa tenang selama 80 tahun. Lalu Samgar menyelamatkan mereka dari penindasan orang Filistin. Saudara, artinya most likely siklusnya masih normal. Ada masa tenang, mereka berbuat dosa lagi, lalu orang Filistin menindas, lalu Tuhan bangkitkan Samgar dan seterusnya. Nah saudara, kemudian di dalam kisah Barak bersama dengan Deborah dan juga Gideon, siklus yang sama sekali lagi saudara terjadi, diulang lagi. Tetapi saudara, kemudian setelah Gideon ada anomali, sesuatu yang tidak biasa. Saudara kalau masih ingat khotbah 3 minggu yang lalu, di zaman Abimelek, penindasan saudara bukan datang dari luar, tetapi dari dalam bangsa mereka sendiri, dari Abimelek. Dan bahkan dari dalam hati mereka sendiri. Dan Tuhan kemudian membangkitkan Tola untuk menyelamatkan orang Israel dari diri mereka sendiri. Diikuti oleh Yair kemudian. Nah saudara, itu adalah anomali, mereka mengalami penindasan bukan dari luar tetapi dari dalam. Dan setelah itu saudara, siklus kembali lagi terulang. Mereka ditindas oleh Bani Amon, Tuhan bangkitkan Yeftah. Saudara, ini hakim yang sangat kontroversial karena di zaman itu bangsa Israel kemudian saling membunuh antar suku. Bahkan kisah Yeftah saudara ditutup dengan peristiwa tewasnya 42.000 orang dari suku Efraim. Saudara, itu kisah yang sangat mengerikan. Yeftah menjadi hakim hanya selama 6 tahun. Tapi kerusakannya sangat besar sekali. Saudara, maka sampai di Yeftah kita melihat betapa bangsa Israel itu sudah semakin lama semakin rusak. Siklus dosa mereka semakin lama semakin parah. Seperti yang dikatakan Pastor Vanuel waktu itu. Seperti downward spiral.
Semakin lama semakin turun, seperti putarannya makin lama makin ke bawah. Saudara, bahkan hakim yang Tuhan bangkitkan juga semakin lama semakin rusak. Dan keadaan ini saudara berlanjut sampai dalam kisah Simson, bagian yang kita bahas hari ini. Tetapi saudara, sebelum kisah Simson pasal 13, ada 3 hakim yang disebutkan di dalam pasal 12 akhir itu, yaitu Ebzan, Elon, dan Abdon. Saudara, kita tidak membahas 3 hakim ini, tetapi saya hanya sekilas saja. Ketiga hakim ini saudara tidak banyak diceritakan. Masing-masing hanya 2-3 ayat. Mungkin itu berarti tidak banyak drama di dalam masa mereka memimpin. Tetapi yang aneh juga di dalam masa ketiga hakim ini tidak disebutkan mereka membebaskan Israel. Sama sekali tidak disebutkan. Seakan-akan tidak ada musuh yang berarti waktu itu. Tidak ada penindasan dari luar yang mereka alami. Tetapi sangat mungkin di masa ketiga hakim ini pun kerusakan rohani Israel terus berlanjut. Tahu dari mana? Saudara, Yefta memerintah selama 6 tahun. Dan di masa itu sangat parah sekali kerusakannya. Lalu 3 hakim ini tidak ada yang panjang. Total mereka 3 hanya 25 tahun. Dan di masa 25 tahun itu tidak ada tanda pertobatan yang terjadi di masa mereka. Dan tepat setelah mereka, pasal 13 ayat 1 langsung mulai dengan kalimat ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kapan mereka mulai melakukan yang jahat di mata Tuhan? Apakah setelah selesai masa ketiga hakim itu baru mereka kembali melakukan yang jahat? Atau mungkin mereka terus melakukan yang jahat? Karena setelah Yefta, kerusakan yang parah, mungkin selama 25 tahun mereka terus melakukan yang jahat. Sampai kemudian akhirnya Tuhan bangkitkan Simson untuk menyelamatkan mereka. Saudara, sangat mungkin adalah yang kedua. Dan saudara, dengan kondisi itulah kisah Simson dimulai. Nah, kita akan membahas kisah Simson selama 3 minggu berturut-turut. Dan hari ini adalah yang pertama. Saudara, mari kita melihat Alkitab kita dan pasal 13 ayat yang pertama sampai 25. Saudara, kita akan baca sedikit demi sedikit. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Saya baca di dalam versi TB2. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Nah, saudara, orang Israel kembali berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Siklus dosa itu kembali dimulai. Saudara, dan Tuhan menyerahkan mereka kemudian ke dalam penindasan orang Filistin. Dan kali ini penindasan yang dialami sangat panjang waktunya, 40 tahun. Saudara, bisa dibayangkan betapa hopelessnya keadaan mereka waktu itu. Saudara, ketika mengalami penindasan penjajahan, saya kira ketika 1 tahun, 2 tahun mereka masih coba berontak, 5 tahun, 10 tahun, tapi 40 tahun saudara. Mereka mungkin sudah sangat hopeless sekali. Tetapi di dalam keadaan itu, satu elemen di dalam siklus ini yang tidak terjadi adalah mereka berseru kepada Tuhan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat siklus ini, harusnya mereka berbuat dosa, Tuhan menyerahkan ke dalam penindasan. Di dalam penindasan mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Baru Tuhan membangkitkan hakim untuk menolong mereka. Tetapi mereka tidak berseru kepada Tuhan. Saudara, waktu kejadian Abimelek, mereka juga tidak berseru kepada Tuhan. Karena penindasan itu datang dari dalam bangsa mereka sendiri dan dari dalam hati mereka. Mereka tidak bisa melihat kehancuran dari dalam. Maka mereka tidak berseru kepada Tuhan. Tetapi sekarang penindasan itu datang dari luar, dari orang Filistin. Dan sangat panjang waktunya selama 40 tahun. Saudara, artinya kalau penindasan adalah cara Tuhan untuk memukul supaya mereka kembali. Ini berarti mereka sudah babak belur. Sudah habis-habisan mereka dipukul. Seharusnya mereka sudah hopeless. Seharusnya mereka sudah ingin minta tolong kepada Tuhan. Tapi tidak dicatat mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, ini menunjukkan betapa semakin parahnya kondisi mereka. Tetapi sekali lagi saudara, di tengah kondisi yang semakin parah ini, anugerah Tuhan terlihat bersinar. Karena waktu itulah, tanpa mereka berseru minta tolong, Tuhan turun tangan menolong mereka lagi melalui Simson. Saudara, maka sudah 2 kali kita melihat hal ini terjadi pada Israel. Yang pertama adalah waktu mereka ditindas dari dalam. Ini khotbah 3 minggu lalu. Mereka memilih dipimpin oleh orang yang salah, yaitu Abimelek. Mereka juga berdosa dengan sepenuhnya meninggalkan Tuhan.
Dan mereka juga tidak berseru kepada Tuhan waktu itu. Tapi toh Tuhan menolong mereka. Dan kali ini mereka ditindas dari luar oleh orang Filistin. Terus-terusan selama 40 tahun. Tetap tidak berseru minta tolong kepada Tuhan. Tapi toh anugerah Tuhan sekali lagi menolong mereka. Saudara, maka ini mengajarkan kebenaran yang sangat jelas bagi kita. Bahwa anugerah Tuhan tidak diberikan berdasarkan seruan kita minta tolong. Tapi anugerah Tuhan diberikan berdasarkan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau anugerah Tuhan diberikan berdasarkan seruan kita minta tolong kepada Tuhan, hari ini tidak ada satupun dari kita yang menjadi orang percaya. Tidak ada dari kita yang datang hari ini. Karena tidak ada dari kita sebetulnya yang minta untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada dari kita yang minta agar Yesus mati menebus dosa kita. Padahal kita hancur dalam dosa, diperbudak oleh dosa dan akan binasa untuk selamanya di dalam dosa. Kita tidak berseru minta tolong kepada Tuhan, tapi toh anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Saudara, Yesus pernah berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang datang kepadaku, bukan kamu yang berteriak kepadaku, bukan kamu yang memohon kepadaku. Aku yang memilih kamu, aku yang datang kepada kamu, aku yang menolong kamu. John Piper mengatakan kalimat yang sama, God chose you before you chose him. Allah memilih kamu sebelum kamu memilih dia. Saudara, itulah cara anugerah bekerja di dalam hidup kita. Dan inilah yang dialami Israel melalui Simson. Tanpa mereka minta, tanpa mereka berseru minta tolong, padahal mereka sangat hancur dan tidak layak. Anugerah Tuhan diberikan menolong mereka. Kita teruskan lagi saudara, ayat 2-5 saya bacakan. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak mempunyai anak. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang kau mandul tidak mempunyai anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jagalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman keras, dan jangan makan apapun yang najis. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah saudara, saya iseng-iseng pikir gini, apa yang saudara bayangkan ketika mendengar tentang Simson? Saudara membayangkan dia seperti apa? Saudara, saya coba cari di internet gambar Simson seperti apa, dan ternyata yang dipikirkan orang tentang Simson adalah kira-kira ya seperti ini saudara ya. Berotot begitu kan, gede ototnya. Bodybuilder juga kalah begitu, karena dia sangat kuat sekali dan kita membayangkan, semua orang membayangkan Simson seperti itu. Tapi satu hal yang kita lupa, saudara, kekuatan Simson jelas bukan dari dia, tapi dari Tuhan. Kekuatan Simson bukan karena ototnya, tapi supranatural. Saudara, maka mungkin Simson tidak seperti ini, tapi seperti Pastor Vanuel misalnya. Saudara bisa bayangin gak begitu? Dan ajaib sekali bukan, makin jelas kelihatan bukan pertolongan Tuhan kalau Pastor Vanuel bunuh 400 orang Filistin begitu. Lalu cabik-cabik singa begitu dengan gampangnya. Saudara, tapi memang itu dikatakan Alkitab. Kekuatan dia bukan karena otot dia, bukan karena tenaga dia, tapi karena supernatural dari Tuhan. Nah saudara, apa yang dimaksud juga dengan nazir Allah? Saudara, peraturan tentang nazir itu ada di dalam Bilangan pasal 6. Dan di sana saudara dikatakan seorang nazir haruslah tidak minum anggur dan minuman keras, tidak mencukur rambut, tidak menyentuh mayat. Nah saudara, di dalam bagian ini kita melihat ada tambahan, tidak boleh makan makanan yang najis. Tapi sebetulnya itu adalah peraturan yang berlaku buat semua orang Israel, bukan hanya orang nazir. Dan tidak disebutkan juga soal tidak boleh menyentuh mayat, tapi sangat mungkin itu adalah peraturan nazir ini sesuatu yang diketahui umum oleh orang Israel, maka malaikat hanya menyebutkan sebagian. Nah, tapi saudara, intinya begini, seorang nazir adalah orang yang mengambil sumpah pengudusan. Dia memisahkan diri, dikhususkan untuk Allah. Dan biasanya saudara, orang memutuskan untuk jadi nazir Allah selama periode waktu tertentu. Bisa seminggu, beberapa bulan, atau beberapa tahun.
Yang sangat unik adalah Simson tidak pernah memutuskan sendiri untuk menjadi nazir, tetapi Allah yang memutuskan. Dan dia bukan diputuskan menjadi nazir untuk sebuah periode waktu tertentu, tetapi seumur hidup. Saudara, bukankah Simson istimewa sekali? Kalau hakim lain dipilih, dibangkitkan oleh Allah, Simson dipilih, dipisahkan untuk melayani Allah sejak dari dalam kandungan. Dia satu-satunya hakim yang seperti ini, sangat spesial sekali. Dan itu juga berarti Simson akan terikat dengan sumpah nazir seumur hidupnya. Tapi kita akan lihat nanti Simson akan melanggar semua aspek dari sumpah nazir itu. Ayat 6 sampai 7, saudara, saya bacakan. Kemudian perempuan itu menemui suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Aku tidak menanyakan dari mana asalnya, dan ia pun tidak memberitahukan namanya kepadaku. Ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jangan minum anggur atau minuman keras dan jangan makan apapun yang najis karena anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan sampai hari kematiannya. Nah, saudara, istri Manoah mendengar berita itu, dia sangat excited sekali, dia cepat-cepat kemudian menyampaikan berita itu kepada suaminya. Saudara bisa dibayangkan mengapa dia sangat senang. Istri Manoah dikatakan mandul, tidak punya anak, dan di zaman itu tidak punya anak adalah sesuatu yang sangat buruk dan direndahkan. Maka saudara, waktu datang seorang yang dia sebut abdi Allah atau nabi, orang itu berkata dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi dia itu kabar yang terlalu baik. Dia sangat excited. Dia cepat-cepat pergi ke suaminya Manoah, dia cerita itu. Tapi saya juga bisa membayangkan gregetannya Manoah ketika istrinya cerita itu. Kenapa, saudara? Karena bagi perempuan yang paling penting adalah apa beritanya. Saudara, maka banyak ibu-ibu kalau ceritakan suka detail, saudara ya. Jadi apa yang terjadi, kapan terjadinya, jam berapa terjadinya, kemudian apa dan seterusnya begitu ya. Sangat detail karena semua soal apa, soal ceritanya. Tapi bagi pria yang penting adalah soal logikanya. Siapa yang ngomong berita itu? Siapa nama orangnya? Dari mana asalnya orang itu? Kalau benar nanti anak itu lahir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mendidik anak itu dan seterusnya? Semua soal logikanya. Maka kita lihat jawaban istri Manoah mungkin seperti udah gak sabar. Aku gak tanya dari mana asalnya, dia juga gak kasih tahu namanya. Sudahlah gak usah tanya begitu, yang penting beritanya. Nah kira-kira begitu saudara ya, suasana rumah tangga Manoah begitu. Maka Manoah berdoa. Saudara mungkin di dalam doanya, saudara, dia minta Tuhan mengampuni istrinya yang tidak nanya detail ini gitu ya. Tapi saudara dia berkata begini, ayat 8 sampai 12 saya bacakan. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang lagi kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami lakukan kepada anak yang akan lahir itu. Allah mendengarkan permohonan Manoah. Malaikat Allah datang lagi kepada perempuan itu ketika ia duduk di ladang. Dan Manoah, suaminya tidak bersama dia. Perempuan itu segera berlari memberitahukan suaminya. Ia berkata kepadanya, orang yang waktu itu datang kepadaku menampakkan diri lagi kepadaku. Lalu Manoah bangkit mengikuti istrinya. Ketika ia sampai kepada orang itu, ia berkata kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada istriku? Jawabnya benar. Lalu kata Manoah, bila apa yang kau katakan itu terjadi, bagaimanakah seharusnya cara hidup dan perilaku anak itu? Nah, saudara, Manoah berdoa, Tuhan kirim lagi orang itu. Ajari kami apa yang harus kami lakukan kepada anak yang akan lahir itu. Nah, saudara, ini doa yang indah sekali. Manoah dan istrinya, seperti yang akan kita lihat, mereka punya banyak sekali kelemahan di dalam hal parenting. Dalam membesarkan anak. Dan itu sebabnya Simson juga berantakan sekali hidupnya. Tetapi saudara, masa itu adalah masa di mana Israel di dalam kegelapan. Kisah ini sudah dibuka dengan kenyataan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan selama 40 tahun mereka ditindas oleh orang Filistin yang menyembah banyak dewa. Dan orang Israel saudara mungkin mengikuti mereka, menyembah dewa lain, tidak beribadah kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Tapi ketika Manoah mendengar berita bahwa istrinya akan mengandung anak yang dipisahkan untuk melayani Allah, Manoah berdoa. Dia ingin tahu apa yang harus dilakukan untuk membesarkan anak itu. Yang dia minta adalah hikmat. Tetapi saudara, selain ini adalah doa yang indah, ini juga doa yang kurang tepat.
Karena yang ditanya oleh Manoah adalah, apa yang harus kami lakukan kepada anak yang akan lahir itu? Bagaimana cara parentingnya? Dia tanya soal metode, dia tanya soal cara, apa yang harus dilakukan? Dan perhatikan juga pertanyaan dia kepada malaikat Tuhan. Bagaimana seharusnya cara hidup dan perilaku anak itu? Anak itu nanti hidupnya mesti kayak apa harusnya? Dia tanya soal rules, soal aturan, bagaimana nanti seharusnya cara hidup anak itu. Saudara, bukan itu sebetulnya yang dia butuhkan. Maka perhatikan jawaban Tuhan. Pertama, saudara lihat ayat 13-14. Jawab malaikat Tuhan kepada Manoah. Perempuan itu harus menjaga diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan apapun yang berasal dari pokok anggur atau minuman keras tidak boleh diminumnya, dan segala yang najis tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada semua yang kuperintahkan kepadanya. Kalau kita bandingkan saudara ini dengan apa yang sudah disampaikan istri Manoah kepada suaminya, apakah ada bedanya? Tidak ada, saudara. Informasinya sama. Tadi istrinya bilang kepada Manoah, orang ini bilang begini dan katakan aku tidak boleh minum anggur, tidak boleh makan makanan yang najis dan seterusnya. Sekarang Manoah bilang, lalu bagaimana caranya? Dia tanya kepada malaikat dan malaikat jawab yang sama. Jawabannya adalah sama, jangan minum anggur, minuman keras, jangan makan segala yang najis, titik. Saudara, Manoah mungkin akan protes. Kalau gitu apa gunanya aku tanya? Karena jawabannya persis sama, begitu saja. Saudara, mengapa dijawab sama seperti itu? Karena Tuhan memang tidak mau memberikan Manoah metode, rules, aturan yang dia tanya. Maka perhatikan saudara jawaban Tuhan yang kedua. Ayat 15-23. Bagian yang panjang saya bacakan. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami dapat mengolah anak kambing bagimu. Saudara, ketika dia tanya tidak dijawab, kemudian dia bilang, tolong stay dulu di sini, supaya kami bisa mengolah anak kambing bagimu. Mungkin dia pikir sambil makan nanti lebih enak ngobrolnya begitu. Tapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoah begini, sekalipun kau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Jika engkau hendak mengolahnya menjadi kurban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Manoah tidak menyadari bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Kemudian Manoah berkata kepada malaikat Tuhan, siapakah namamu? Sebab bila apa yang kau katakan itu terjadi, kami hendak memuliakan engkau. Namun jawab malaikat Tuhan kepadanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Namaku itu sungguh ajaib. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan kurban sajian, kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu malaikat itu membuat keajaiban, sementara Manoah dan istrinya menyaksikan. Ketika nyala api naik dari mezbah ke langit, malaikat Tuhan naik pula dalam nyala api mezbah itu. Menyaksikan hal itu, Manoah dan istrinya sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Manoah kemudian menyadari bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kata Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, Ia tidak akan menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita. Juga Ia tidak akan memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidak akan memberitahukan hal-hal seperti itu sekarang ini. Saudara, sampai situ dulu. Sebelumnya saudara, ada satu hal yang menarik. Sama seperti dalam kisah Gideon. Malaikat Tuhan di sini sangat khusus. Karena walaupun disebut malaikat, tapi perkataan dan tindakannya menunjukkan ini adalah Tuhan sendiri. Salah satunya waktu ditanya, siapa namamu? Dia jawab apa? Mengapa tanya namaku? Namaku sungguh ajaib. Wow sekali saudara. Dan kemudian saudara, ketika Manoah dan istrinya melihat malaikat itu naik ke langit di atas api, mereka sujud menyembah berkata, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Bukan malaikat, dia sebut Allah langsung. Maka ini bukan malaikat biasa. Dan saudara, sama seperti dalam kisah Gideon, saya bersependapat dengan banyak ahli Alkitab yang mengatakan bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Sebelum dia berinkarnasi, Kristofani, Kristus yang menampakkan diri. Nah saudara, kita lanjutkan dulu begini. Manoah kemudian minta malaikat Tuhan itu untuk stay dulu. Tunggu aku mengolah anak kambing. Saudara, dia bukan stay yang sebentar. Saudara jangan bayangkan dia pergi sebentar cari makanan lalu kemudian balik. Tidak, dia bilang tunggu dulu, aku akan mengolah anak kambing. Dan ini lama saudara. Dia bukan minta izin sebentar, tapi ditunggu.
Dan saudara, kemudian malaikat Tuhan berkata, aku tidak akan makan, tapi persembahkan itu kepada Tuhan. Dan ketika persembahan itu dibakar, malaikat naik ke atas mezbah itu lalu ikut naik dalam nyala api. Tanda bahwa dia menerima korban itu. Saudara, Manoah masih belum sepenuhnya mengerti. Dia tanya, kemudian dia berpikir ketakutan, dia pikir bahwa dia pasti mati karena dia melihat Allah. Tapi istrinya lebih berhikmat. Perhatikan kalimat istrinya begini, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, Dia tidak akan menerima kurban dari tangan kita. Dia tidak akan memperlihatkan semuanya ini kepada kita. Dia tidak akan memberitahukan hal-hal seperti ini kepada kita. Dan inilah jawaban Tuhan kepada Manoah. Manoah bertanya, Tuhan bagaimana cara parentingnya? Bagaimana rulesnya, aturannya? Bagaimana seharusnya anak itu hidup? Tuhan tidak jawab itu dengan memberikan yang diinginkan oleh Manoah. Tapi Tuhan menjawab dengan memperkenalkan dirinya. Bukan cara atau aturan, tapi pengenalan akan Tuhan. Yang diminta oleh Manoah adalah wisdom, hikmat. Tetapi wisdom ada pada pengenalan akan Tuhan. Apa yang saudara yang diperlihatkan oleh Tuhan dalam bagian ini? Bahwa dia Tuhan yang namanya ajaib. Bahwa dia Tuhan yang memberikan anugerah kepada Israel yang tidak layak, bahkan tidak berseru minta pertolongan, tapi Tuhan menolong. Bahwa dia Tuhan yang menunjukkan belas kasihan kepada Manoah dan istrinya. Bahwa dia Tuhan yang sabar, bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun, dia tunggu Manoah mempersiapkan anak kambing. Dan bahwa dia Tuhan yang beranugerah, karena mereka melihat Allah, Manoah tidak mati, tetapi diterima persembahannya. Tuhan memperkenalkan dirinya. Saudara, Tuhan mau Manoah dan istrinya mengenal dia dan karakternya. Dan itulah yang akan memberi mereka hikmat. Nah, saudara, ini berlaku untuk segala hal dalam hidup kita sebetulnya. Waktu kecil, saudara, kalau ada hal yang harus diputuskan, kita tanya papa mama kita. Dan papa mama memberikan tuntunan yang spesifik. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Tapi waktu kita makin dewasa, ada terlalu banyak keputusan, pilihan yang harus kita ambil. Dan kita tidak bisa selalu tanya bagaimana caranya, bagaimana rulesnya, apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini dan seterusnya, tidak mungkin. Tetapi kalau orang tua kita sudah mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang baik, saudara, mereka tidak perlu lagi dengan detil menuntun kita. Tetapi prinsip-prinsip itu yang akan menuntun kita, itu hikmat. Demikian pula kalau kita mengenal Allah dengan dalam, ada tuntunan di dalam hati kita, di dalam mengambil keputusan, keputusan bisnis, keputusan dalam keluarga, dalam membangun relasi pernikahan, dalam parenting, dalam ribuan keputusan pilihan yang harus kita buat setiap hari. Kita akan punya wisdom untuk itu ketika kita mengenal Allah. Tetapi sedihnya, saudara, seperti akan kita lihat dalam kisah selanjutnya. Manoah dan istrinya tetap tidak mengenal Tuhan dengan dalam dan tidak memperkenalkan Tuhan kepada Simson. Tapi prinsip ini berlaku dalam hidup kita. Tuhan tidak memberikan kita tuntunan yang spesifik di setiap persimpangan jalan hidup kita. Tapi Tuhan memberikan dirinya untuk dikenal. Dan itu yang akan menuntun kita. Kita lanjut saudara bagian terakhir, ayat 24-25. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Estaol. Saudara, Simson adalah orang yang diberikan karunia yang besar oleh Tuhan. Dia sudah dipisahkan menjadi nasir Allah, dikhususkan untuk melayani Allah sejak dari dalam kandungan. Kelahiran dia disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan bukan saja dia diberkati, diberikan kekuatan yang luar biasa, tapi hatinya juga dikobarkan oleh Tuhan. Semua itu adalah supaya dia membebaskan umat Tuhan dari penindasan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita merenung terakhir begini. Untuk apa kisah Simson ini diberikan kepada kita? Saya kira saudara ada dua hal paling tidak yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah Tuhan ingin menegaskan kepada kita. Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang beranugerah, mereka pasti binasa. Kalau bukan Tuhan yang menolong,
mereka tidak akan bisa apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin mereka akan selamat. Kalau bukan Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang mulai, walaupun mereka tidak minta tolong, mereka tidak berseru, Tuhan yang mulai dan mengerjakan dari yang sangat tidak mungkin, wanita yang mandul, lalu kemudian melahirkan Simson, Tuhan menyertai dan mulai membebaskan mereka. Kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Saudara masih ingat kisah Gideon? Pastor Yunias waktu itu berkhotbah betapa Tuhan sengaja mengurangi pasukan Gideon dari 22.000 orang menjadi 300 orang. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang Israel merasa kekuatan mereka lah yang membuat mereka menang, yang menyelamatkan mereka. Tuhan sengaja lakukan itu. 300 orang saja berperang dengan orang Midian yang banyak. Supaya mereka tahu, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin mereka bisa menang. Tapi kali ini dalam kisah Simson, Tuhan menegaskan dengan lebih jelas lagi. Bangsa Israel sudah 40 tahun ditindas oleh orang Filistin. Tidak ada jalan suara mereka bisa menang. Dan Tuhan kemudian menyiapkan seorang hakim bukan dari keadaan yang biasa, tapi dari yang tidak mungkin, yaitu dari seorang wanita yang mandul. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Tuhan berkali-kali lakukan yang sama dalam Alkitab. Mengerjakan sesuatu yang besar lewat wanita yang mandul. Sarah dulu mandul waktu melahirkan Ishak. Hana dulu mandul waktu melahirkan Samuel. Elisabeth dulu mandul waktu melahirkan Yohanes Pembaptis. Untuk apa Tuhan lakukan semua itu dari keadaan yang tidak mungkin? Supaya jelas bahwa memang kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Dan kalau kita lihat saudara bagaimana Tuhan memakai Simson. Saudara dulu Gideon dengan pasukan walaupun sisa 300 orang. Dia menang perang. Simson tidak diceritakan ada pasukan, dia sendirian melawan orang Filistin dengan kekuatan supranatural. Siapa yang membuat semua itu mungkin? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Yang kedua, saudara, Tuhan ingin membuat kita merindukan juru selamat yang lebih baik. Saudara, karena Tuhan memulai dengan sangat luar biasa di dalam hidup Simson, Tuhan juga menyertai dia dengan sangat luar biasa. Dari dalam kandungan Tuhan pisahkan. Kelahirannya pun disampaikan oleh malaikat. Lalu orang tuanya taat kepada Tuhan. Lalu kemudian dia terus disertai Tuhan. Dikobarkan hatinya oleh Tuhan. Tapi toh dia tetap gagal. Dia berdosa, dia berdosa, dia berdosa. Dan dia hancur pada akhirnya. Karena dia pun orang berdosa. Maka lebih dari 1000 tahun setelah kelahiran Simson, malaikat juga datang kepada seorang gadis perempuan dengan berita yang serupa. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya adalah Yesus. Kalau Tuhan mengerjakan yang tidak mungkin dengan membuat istri Manoah yang mandul itu mengandung, maka Tuhan mengerjakan yang paling tidak mungkin dengan membuat seorang perawan mengandung anak Allah. Dia mengandung anak Allah. Saudara, kalau malaikat memberitahu orang tua Simson bahwa dia anak ini akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Malaikat memberitahu orang tua Yesus, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Tuhan menegaskan bahwa dia berikan anugerah itu. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita minta. Tapi karena kebaikan Tuhan. Ada sebuah keluarga. Mereka mengadopsi seorang anak. Anak itu sebelumnya pernah diadopsi oleh keluarga lain. Tapi keluarga itu kemudian give up, lalu memutuskan adopsi itu. Dan anak itu sangat sedih sekali keluar dari keluarga itu. Tapi akhirnya kemudian diadopsi oleh keluarga yang baru ini. Maka pada waktu diadopsi dia sudah berusia 8 tahun. Ada satu hal yang sangat menyedihkan juga. Di keluarga sebelumnya yang mengadopsi dia itu, setiap kali keluarga ini pergi ke Disneyland, anak itu akan ditinggal. Tidak diajak. Anak-anak lain di dalam keluarga itu semua diajak, tapi dia sendiri tidak pernah diajak. Di dalam pikiran anak itu sebagai anak kecil dia berpikir pasti ada sesuatu yang salah yang dia lakukan yang membuat dia tidak pernah diajak. Nah, saudara, waktu mendengar ini, si papa dari keluarga yang baru ini ingin membawa anak ini pergi ke Disneyland. Seperti ingin menebus. Dia ingin memberikan pengalaman yang diinginkan oleh anak itu. Tapi yang dia tidak sangka adalah sebulan sebelum mereka pergi ke Disneyland, anak itu mulai menjadi sangat nakal sekali. Dia mencuri makanan, dia berbohong,
Dia sengaja ngomong yang menyakitkan ke saudaranya. Semakin dekat pergi ke Disneyland, semakin dia nakal. Beberapa hari sebelum berangkat, si papa ini pangku anak ini. Ajak dia ngomong tentang kelakuan yang nakal. Dan anak itu bilang begini, aku tahu papa bakal ngapain. Papa pasti gak jadi ajak aku ke Disneyland kan. Papanya gak pernah pikir begitu. Tapi tiba-tiba papanya sadar rupanya inilah penyebabnya. Anak ini sudah berkali-kali mencoba menjadi anak baik. Berbuat baik. Tapi tidak pernah diajak ke Disneyland sementara yang lain diajak. Maka dia tahu seberapapun baiknya dia tidak pernah cukup. Maka dia sengaja nakal. Maka papanya bilang begini, coba kamu jawab. Kita ke Disneyland sebagai keluarga kan? Ini liburan keluarga kan? Anak itu bilang iya. Coba kamu jawab juga, kamu bagian dari keluarga ini kan? Anak itu bilang iya. Lalu papanya bilang kalau begitu, kamu pasti ikut ke Disneyland. Papa akan hukum kamu kalau kamu nakal, tapi kamu pasti tetap ikut ke Disneyland. Karena kamu bagian dari keluarga ini. Dan ini liburan keluarga. Setelah itu kelakuan anak itu gak berubah. Tetap nakal. Sampai akhirnya mereka pergi ke Disneyland. Semuanya seperti biasa, mereka sukacita menikmati hari itu. Tapi malam itu di hotel, anak itu sudah kecapean. Tiba-tiba papanya bilang semua rebelnya seperti hilang. Dan waktunya tidur, papanya ajak dia doa. Lalu tanya, gimana pertama kali ke Disneyland? Anak itu diem, terus ngomong begini, Pa, akhirnya aku ke Disneyland. Tapi bukan karena aku baik, tapi karena aku anak papa. That's how grace works in our life. Itulah cara anugerah bekerja di dalam hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita. Tuhan menolong kita hari ini juga bukan karena kita. Tuhan menyertai, Dia menguatkan kita juga bukan karena kita. Ketika kita jatuh, Tuhan mengangkat kita. Ketika kita bersalah, Tuhan menegur kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan memanggil kita kembali. Tuhan mengerjakan semua itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan baik. Saudara, berita dari kisah Simson adalah seperti lagu yang beberapa kali kita nyanyikan di dalam ibadah. We are weak, but He is strong. Kita lemah, tapi Dia kuat. Dan we are strong only because of His grace. Kita menjadi kuat hanya karena anugerah-Nya. Dua reflection question saudara buat kita. Yang pertama, dalam hal apa saudara kita perlu kembali mengaku? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin seperti ini hari ini. Kalau bukan Tuhan dulu yang menolong saya, menyelamatkan saya, sudah hancur hidup saya. Kalau bukan Tuhan, tidak ada satupun yang saya nikmati hari ini. Saudara, dalam hal apa kita perlu merendahkan diri dan kembali berkata, kalau bukan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang saya ajak kita pikirkan. Apakah kita berharap hanya kepada Yesus untuk menyelamatkan kita dari penindasan? Baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Saudara, pada waktu kita mengalami penindasan, ada orang yang berbuat tidak adil kepada kita, ada orang yang memfitnah kita, ada hal-hal yang tidak enak yang kita alami dalam hidup kita. Yang terpikir oleh kita adalah kita bisa minta tolong kepada siapa. Atau kita mungkin berpikir, saya bisa lakukan apa? Saya ingin kerjakan apa untuk melawan? Yang kita pikir adalah minta tolong dari orang lain, kita minta tolong kepada diri kita sendiri, tapi tidak pernah minta tolong kepada Tuhan. Atau kita mengalami penindasan dari dalam diri kita sendiri. Ada dosa yang kita lakukan. Ada hati yang keras. Ada hati yang penuh dengan iri hati, kebencian. Dan kita selalu berpikir saya bisa. Saya bisa kalau saya mau mengampuni. Saya bisa kalau saya mau tidak berbuat dosa itu.
Kita minta tolong kepada diri sendiri, padahal kita tidak mungkin bisa. Apakah kita berharap hanya kepada Yesus untuk menyelamatkan kita dari penindasan baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri? Tuhan mau menolong. Bagi saudara yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menunggu. Tuhan menunggu. Mungkin Dia sudah memberikan anugerahnya, membawa saudara datang, mengetuk pintu hatimu, membuka matamu, tapi kau tetap masih mengeraskan hatimu. Terima anugerahnya. Saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan, dan nanti saya tutup dalam doa. Dua hal ini saja kita renungkan, dalam hal apa kita perlu kembali mengaku kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Dan yang kedua, apakah kita berharap hanya kepada Yesus untuk menyelamatkan kita dari penindasan baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Yesus akan menyelamatkan kita sempurna, tidak seperti Simson yang jatuh dan juga tidak sempurna. Tapi Yesus menyelamatkan kita sempurna sampai pada akhir. Juru selamat yang lebih baik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau baik kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang diberikan kepada kami yang tidak layak, yang diberikan bahkan ketika kami tidak minta. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tolong kami terus-menerus mengaku ya Tuhan dalam setiap aspek hidup kami, kalau bukan Tuhan, kami tidak mungkin ya Tuhan. Tolong kami berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan biarlah kami memegang harapan itu sampai pada akhirnya, karena sampai akhir hidup kami, sampai akhir zaman, Engkaulah yang menyelamatkan kami dan membawa kami berjumpa dengan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.